Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Fitra Gania Putra. Saya dari kelas 4903 dengan NIM 607012500009. Pada kali ini saya ingin eh, memperlihatkan source code yang telah saya buat dari dua soal yang sudah diberikan. Jadi pada kali ini saya akan menggunakan array. Oke, langsung saja. Di sini saya membuat honor lembur dan komisi sales. Oke, langsung saja. Untuk honor lembur di sini saya sudah membuat dekomposisi masalahnya atau memecah masalahnya menjadi beberapa bagian kecil supaya lebih mudah dikerjakan. Yaitu kita punya tiga kebutuhan. Yang pertama itu program harus bisa menyimpan jam lembur beberapa pegawai. Jadi saya menggunakan array untuk menyimpan data jam lembur dan honor lembur. Selanjutnya program harus menghitung honor lembur berdasarkan aturan. Jika lembur kurang dari 16 jam, maka 10.000 per jam, sisanya itu ada di 15.000 per jam. Untuk ini saya membuat metode hitung honor. Oke, bisa dilihat di sini. Metode hitung honor. Dia ada di sini ya. Selanjutnya, program harus bisa menghitung total honor seluruh pegawai. Nah, untuk itu saya membuat metode total honor. Jadi ada hitung honor, ada total honor ya. Oke, di sini hitung honor dan di sini ada total honor ya untuk semua pegawai. Oke, kita langsung saja ke gambaran umum metode yang sudah dibuat. Nah, untuk hitung honor itu pakai integer jam, mengembalikan honor lembar untuk satu pegawai berdasarkan jumlah jam lembur. Terus kita ada isi array honor. Ini tuh untuk mengisi seluruh elemen array honor dengan cara memanggil metode hitung honor untuk tiap pegawai. Nah, yang terakhir itu ada total honor nih. Total honor itu untuk menghitung semua pegawainya. Oke, langsung saja kita bedah di setiap baris code-nya. Di sini saya menggunakan public static integer hitung honor. Nah, di sini saya mendefinisikan nih, kalau misalnya jam lembur di bawah 16 jam itu bakal dapat 10.000. Ya, pakai if, percabangan if. Void. Di sini juga ada return ya. Return tuh artinya mengembalikan. Terus di sini ada public static void. Di sini saya berdasarkan menambahkan honor berdasarkan jam lembur tiap pegawai. Oke, pakai increment karena bertambah ya. Array honor. Terus untuk menghitung total honor semua pegawai juga di sini ada 0 karena dari awal atau sesuai dengan yang diinputkan pengguna. Oke, perulangan for. Karena perulangan for ini kita sudah tahu ya berapa jumlahnya, berapa jumlah honor yang akan diterima oleh pegawai. Lalu kita return lagi untuk mengembalikan total ya. Di sini juga saya menggunakan scanner ya, scanner input untuk pengguna bisa mengakses atau menginputkan sesuai dengan yang dimau. Di sini ada system.out_print. Di sini kita memberikan prompt untuk memasukkan jumlah pegawai. Integer karena kita akan melakukan penghitungan ya. Integer jumlah pegawai. Nah, di sini tuh ada integer array jam lembur sama integer array honor lembur. Oke, di sini kita ada input jam lembur tiap pegawai. Oke, di sini pakai perulangan for juga. I sama dengan 0. Lalu I lebih kecil dari jumlah pegawai. Pakai increment juga. Nah, di sini kita pakai system.out_print. Lalu di sini kita memanggil I plus 1 karena untuk menambahkan ya atau sesuai dengan yang diinput pengguna. Si honor. Nah, kita di sini mengisikan honor ya berdasarkan jam lembur. Lalu dipanggil lah honor lembur dan jam lembur yang sudah tadi didefinisikan. Nah, dan ini untuk outputnya. Outputnya di sini dalam berbentuk rupiah. Dan terakhir itu ada hitung pentotalan dari honor. Itu honor lembur yang harus dibayarkan. Oke, kita langsung saja play programnya. Oke, kita coba masukkan jumlah pegawai itu 2. Jam lembur pegawai ke 1 itu kita coba di 16 dulu. Terus kita ada di 18 jam. Nah, di sini bisa dilihatkan ya, untuk pegawai 1 itu honornya 160.000 dan pegawai 2 itu 190.000. Karena untuk jam lembur melebihi 16 itu akan ditambahkan
dengan 15.000. Oke, langsung saja ke komisi sales ya. Kedua, di komisi sales ini saya melakukan dekomposisi masalah juga dengan memecah beberapa menjadi bagian kecil ya. Yang pertama itu kita harus menyimpan nilai penjualan beberapa salesman. Maka saya gunakan array penjualan. Yang kedua itu kita harus menghitung komisi berdasarkan aturan. Aturannya apa? Itu penjualan kalau misalnya di bawah 500.000 akan mendapatkan komisi 10%. Jika lebih dari 500.000 untuk 500.000 pertama itu akan didapatkan 10%, tapi sisanya 15%. Maka di sini saya membuat metode hitung komisi. Hitung komisi. Oke. Di sini kita harus masukkan hasil komisi ke array. Maka dari itu saya buat metode isi array komisi di sini. Oke, ada hitung komisi, ada isi array komisi, dan yang terakhir itu saya menghitung total dari keseluruhannya dengan total komisi. Oke, jadi gambarannya hitung komisi itu untuk menghitung komisi satu salesman, kalau isi array komisi itu mengisi array komisi, lalu yang terakhir itu total komisi untuk menjumlahkan semua komisinya. Nah, langsung saja kita eh, bedah ya di tiap metodenya. Di sini kita metode hitung komisi dulu. Di sini pakai public static double. Oke, karena ini berbentuk bilangan desimal ya, static double untuk menerima total penjualan satu salesman. Nah, di sini kalau misalnya 500.000 itu dikalikan dengan 10%, 0,10 makanya. Terus double komisi sisa. Itu kalau misalnya penjualan ya, dikalikan dengan 15. Lebih dari 500.000 dikalikan dengan 15. Nah, di sini tuh kalau lebih dari 500.000, 500.000 pertama tetap 10% nih. Sisanya adalah 15%. Lalu di sini dikembalikan komisi awal, ditambahkan dengan komisi sisa. Selanjutnya, di sini adalah metode untuk mengisi array komisi ya. Di sini juga kita menggunakan perulangan for ya, karena kita sudah tahu jumlahnya nih, jumlah dari komisinya itu berapa, makanya kita pakai perulangan for. Oke, pakai increment juga ya. Komisi length tuh untuk banyaknya ya. Nah, di sini kita menghitung total semua komisi pakai double. Double itu untuk bilangan desimal ya, pakai perulangan for. Kita panggil lagi nih komisi, oke. Lalu ditotalkan dan di return. Selanjutnya ini kita memulai program dengan menginputkan jumlah salesman-nya. Maka dari itu saya menambahkan scanner input. Lalu selanjutnya di sini juga saya ingin menambahkan prom, masukkan jumlah salesman dengan system.outPrint, memakai integer jumlah karena bilangan bulat ya. Nah, untuk selanjutnya ini kita membuat array penjualan dengan array komisi pakai double. Oke. Selanjutnya di sini user bisa memasukkan data penjualannya pakai perulangan for juga dan increment. Salesman i plus 1. Ini artinya pengguna bisa memanggil kembali ya untuk si array-nya nih di komisi integer. Nah, yang terakhir itu adalah pentotalan ya. Pentotalan itu pakai double. Total sama dengan total komisi array komisi. Selanjutnya ini pakai system.outPrint. Lalu dipanggil lagi untuk si total ya. Ya sudah, kita langsung saja mulai programnya ya. X dulu. Supply. Oke, kita masukin jumlah salesman-nya. Kita masukin coba ada 3 deh. Penjual salesman pertama. Nah, bisa dilihat ya kalau misalnya di bawah 500.000 itu akan mendapatkan 10% komisinya. Coba kita di bawah 400.000 dulu. 1, 2, 3, 400.000. Ini oke, sip. Penjual salesman kedua kita akan coba memasukkan 600.000. Dan yang ketiga itu coba di 700.000 deh. Tara, oke, hasilnya sudah terlihat ya. Nih, kalau misalnya 400.000 itu 40.000. 400.000 kali 10% itu hasilnya 40.000. Nah, ini untuk 60.000, ini untuk 600.000 itu kita mendapatkan 65.000 karena dikali 15% dan itu melewati 500.000 sesuai dengan perjanjiannya, sesuai dengan aturannya. Dan 80.000 itu tuh dapat dari 700.000 dikali 15%. Oke, sekian dari penjelasan yang sudah saya buat. Apabila ada kekurangan dan ada hal yang kurang jelasnya lagi, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Dadah!